Video kali ini gua ingin berbagi sudut pandang terkait subwoofer double coil yang umum digunakan. Sebelumnya gua ingatkan dulu kalau ini hanya sebuah obrolan santai dan mungkin akan sangat minim secara visual. Jadi kemungkinannya video ini akan sangat membosankan. Jika udah paham, mari kita lanjut. Poin-poin yang ingin gua bahas di sini diantaranya, adilkah jika kita membandingkan subwoofer double coil dengan subwoofer profesional? Jadi untuk kedepannya, subwoofer double coil ini gua singkat menjadi subwoofer divisi aja. Kemudian apakah benar jika menggunakan impedansi 2 ohm, bassnya itu akan jauh lebih rendah, serta beberapa poin-poin terkait lainnya. Seperti yang terlihat, di sini gua contohkan speaker ini aja. Mungkin kita mulai dari perbedaan subwoofer divisi dengan subwoofer profesional pada umumnya. Jadi subwoofer divisi itu dirancang dan ditargetkan untuk ruang kabin mobil yang kecil dan tertutup. Speaker ini didesain untuk mampu memanfaatkan gain akustik yang dihasilkan oleh kabin untuk membantu dalam menaikkan bassnya. Dan biasanya subwoofer seperti ini memiliki bass yang dalam dan tebal, terutama di frekuensi rendah sekitar 20-60 Hz. Dan poin lainnya, ini lebih ditujukan untuk hiburan personal guna mendapatkan efek bass yang maksimal di dalam mobil atau ruangan yang kecil. Sementara subwoofer profesional ini dirancang dan ditargetkan untuk penggunaan di ruang besar atau terbuka, dengan target biasanya menghasilkan output yang kuat tanpa memerlukan bantuan dari pantulan ruang. Biasanya akan lebih fokus pada bass yang bersih dan cepat, serta dibekali dengan kemampuan power handling yang tinggi. Rata-rata subwoofer profesional ini akan bermain di frekuensi 40-120 Hz, agar outputnya itu bisa nendang hingga jarak yang jauh. Dan ini juga ditujukan untuk target penggunaan suara yang presisi, jangkauannya yang jauh, serta tahan terhadap tekanan tinggi saat digunakan. Gua menemukan masih ada beberapa channel YouTube yang membandingkan hal ini. Jadi mereka membandingkan subwoofer divisi dengan subwoofer profesional dan uji suaranya pun di luar ruangan. Lalu serta-merta mengatakan subwoofer divisi ini bukan pilihan yang menarik, serta kesimpulan akhir yang gua pikir nggak jelas. Padahal dari dua hal ini aja kita udah bisa ngambil kesimpulan kalau target penggunaannya itu jelas sangat berbeda. Jadi sampai di poin ini gua pikir udah cukup clear kalau mau di indoor, subwoofer divisi akan lebih baik. Meskipun tentu masih ada pilihan subwoofer standar untuk rumahan. Namun sesuai konteks bahasan, subwoofer divisi tentu masih cukup layak untuk dijadikan pilihan. Sementara untuk subwoofer profesional, ya tentu akan sesuai dengan namanya. Ini dirancang untuk penggunaan profesional seperti event dan sejenisnya, sehingga rancangan dan target penggunaannya tentu juga akan jauh berbeda. Lalu kenapa hal ini masih aja dibanding-bandingkan? Ini jelas sangat nggak fair. Kemudian ada juga yang nanya, jika sebuah subwoofer divisi memiliki impedansi 2, 4, dan 8 ohm, apakah benar output bassnya itu akan dipengaruhi oleh impedansi yang digunakan? Sebab ada yang mengatakan 2 ohm akan jauh lebih baik karena bassnya itu bisa jauh lebih rendah. Untuk jawaban singkatnya sih iya, impedansi itu memang memengaruhi output bass. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, ini nggak secara langsung, karena ini akan lebih mengerucut ke cara amplifier berinteraksi dengan beban atau impedansi tersebut. Jadi ini bukan karena batas frekuensi subwoofernya yang berubah, melainkan karena efek psikologis dan akustik yang dihasilkan. Penjelasannya, daya besar di impedansi 2 ohm itu bisa menaikkan SPL sehingga bass rendahnya terasa lebih dalam karena volumenya yang naik.
Terkadang saat volume rendah, telinga manusia itu kurang peka terhadap frekuensi rendah. Jadi kalau SPL-nya naik karena menggunakan impedansi 2 ohm, bass rendah yang tadinya itu kurang terdengar bisa menjadi terasa lebih jelas, sehingga kebanyakan orang mengira frekuensinya yang turun. Perbandingan sederhana terkait impedansi dan output yang mampu dihasilkan kurang lebih seperti ini. Kita mulai dari impedansi 2 ohm, di mana rata-rata bassnya itu terasa lebih dalam karena puncak daya yang bisa diterima itu bisa lebih besar. Tapi ini tentu memerlukan amplifier yang kuat dan stabil di impedansi 2 ohm. Atau mungkin akan jauh lebih baik jika amplifiernya mampu menghandle hingga 1,5 ohm. Tapi biasanya impedansi 2 ohm ini akan memiliki distorsi yang sedikit lebih tinggi. Kemudian impedansi 4 ohm. Untuk impedansi ini rata-rata outputnya itu seimbang. Selain itu kontrol konus speakernya biasanya juga akan jauh lebih baik. Sehingga ini bisa menjadi pilihan menarik untuk lu yang ingin menargetkan kualitas suara dan tentunya daya tahan. Terakhir impedansi 8 ohm. Untuk output rata-ratanya itu memang lebih kecil, tapi suara yang dihasilkan itu biasanya paling bersih dan terkontrol. Namun ini biasanya jarang dipakai, kecuali jika menggunakan lebih dari satu transducer. Dan pada contoh ini, lu bisa ngelihat sendiri. Misalnya pada pengabelan mode ini. Ini kita anggap 8 ohm dan ini 8 ohm, kemudian diparalel, maka hasil akhirnya adalah 4 ohm. Kesimpulannya, 2 ohm itu memang bisa membuat bass terasa lebih dalam, tapi itu hanya karena SPL-nya yang naik, serta telinga kita menjadi jauh lebih peka terhadap frekuensi rendah pada volume yang tinggi. Jadi ini bukan karena speakernya yang mendadak bisa turun frekuensi karena impedansi. Kemudian kita anggaplah sebuah subwoofer divisi ini, dayanya itu 250 watt. Apakah wattnya ini berlaku untuk semua impedansi, baik itu di mode paralel 2 ohm, single coil atau 4 ohm, dan seri atau 8 ohm? Secara umum jawaban singkatnya adalah iya. Maka pada contoh ini, produsen nggak menambahkan watt lain, meskipun parameter yang tersedia dan bisa digunakan itu berbeda. Pertanyaan berikutnya, kenapa produsen membuat subwoofer dengan konfigurasi impedansi seperti ini? Alasan umumnya, ini terkait dengan poin fleksibilitas instalasi dan penyesuaian dengan amplifier yang tersedia, terutama di pasar audio mobil tentunya. Jadi produsen sengaja membuat subwoofer divisi dengan berbagai konfigurasi impedansi supaya pengguna punya pilihan wiring atau pengabelan tanpa harus ganti subwoofer atau amplifiernya. Jadi singkatnya, produsen membuat subwoofer dengan konfigurasi seperti ini ditargetkan untuk fleksibilitas instalasi, kemudahan matching dengan berbagai amplifier. Di samping itu juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasar SPL dan SQ, karena seperti yang kita tahu, pengguna audio itu secara umum ada dua. Ada SPL Hunter dan ada juga SQ Lover atau pengguna yang menargetkan sound quality. Jadi untuk SPL Hunter biasanya akan menggunakan konfigurasi 2 atau mungkin 1 ohm. Sementara pengguna yang menargetkan sound quality biasanya akan menggunakan konfigurasi 4 atau mungkin 8 ohm. Dan terakhir ini juga tentu akan menghemat lini produksi. Dan meskipun kita tahu subwoofer divisi ini lebih ditargetkan untuk audio mobil, tapi untuk skema khusus ini, gua selalu memilih impedansi 4 ohm agar bisa lebih mudah beradaptasi dengan amplifier rumahan. Kalau 2 ohm itu terlalu beresiko, meskipun tentu tetap bisa digunakan. Dan ini jugalah alasan kenapa subwoofer ini didesain untuk bisa bekerja pada impedansi rendah. Karena seperti yang kita tahu, mobil itu rata-rata pakai aki, dan voltasenya itu rata-rata rendah.
Sementara untuk amplifier rumahan, ini terhubung ke listrik PLN 220 volt dan memiliki tegangan yang jauh lebih tinggi. Jadi untuk amplifier rumahan atau amplifier lapangan, gak wajib juga untuk menggunakan impedansi 2 ohm untuk mendapatkan daya yang besar. Bahkan saat ini diterapkan di lapangan, ini malah jadi satu potensi kerusakan utama. Apakah itu amplifiernya yang terbakar, speakernya yang terbakar, atau mungkin juga kabel speakernya yang ikut terbakar. Itulah kenapa audio rumahan ataupun audio lapangan biasanya didesain pada impedansi 4 atau 8 ohm. Jadi target 2 ohm di audio mobil lahir dari fakta bahwa aki mobil punya tegangan yang rendah. Sehingga untuk mendapatkan daya yang besar, maka harus bermain di impedansi rendah. Namun hal yang perlu diperhatikan lainnya, voltase rendah juga akan membutuhkan arus atau ampere yang besar, sehingga tentu juga akan membutuhkan kabel yang lebih besar, tebal, dan tentunya tahan panas. Hal ini nggak bisa dianggap sepele, karena kejadiannya pernah terjadi di angkot dengan sound system balap punya teman. Karena terlalu ingin ekonomis, maka kabel murah dan kecil akhirnya dijadikan sebuah pilihan. Hasilnya, angkot pun jadi gosong total dan berubah menjadi seonggok rongsokan. Mungkin masih banyak poin-poin lain yang masih terlewatkan, namun untuk sementara gua cukupkan dulu. Yang pasti, subwoofer divisi akan menjadi playlist tersendiri di channel ini, karena gua melihat speaker ini sebenarnya masih cukup layak untuk diadaptasi ke pengguna rumahan. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu kembali pada video yang lainnya.